وبالسند المتصل إلى المؤلف الإمام العالم العلامة المحدث أبويا السيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال في كتابه أدب الإسلام في نظام الأسرة وهذه القوامة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للرجل تقتضي أمورا كثيرة واجبة ومندوبة ينبغي للمرأة أن تلتزمها وتلاحظها وتقتضي أمورا محرمة ومكروهة يطلب منها أن تجتنبها وتحذرها وسنذكر إن شاء الله شيئا مما يوضح هذه القاعدة. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirat muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian daripada pembacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrati. Adab-adab Islam dalam mengatur rumah tangga, yang mana kita berada di bab yang di bab ini Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani akan menyebutkan daripada hak-hak seorang istri terhadap suami. Di awal bab Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani menerangkan bahwasannya suami itu adalah rais, adalah pemimpin yang mengatur rumah tangga, wa qayyim, dan suami adalah orang yang diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qayyim, dan orang yang Allah jadikan penanggung jawab atas apa yang terjadi di rumah mereka. Tentunya kata Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ketika suami ini, matikan be Ustaz. Matikan. Yang itu tidak bisa dipakai. Hah? Tentunya, insyaallah ibu-ibu dengeran Bu. Tentunya Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan, ketika suami Allah jadikan penanggung jawab, Allah jadikan mas'ul, yang kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh semua anggota keluarganya. Wa hadhil qiwamah, maka kata Allah, balasan dari beban al-qiwamah, penanggung-jawaban beban yang Allah bebani suami, taqtadi umuran katsirah yang bagi lil mar'ah an taltazimaha wa tulahidhaha, mengharuskan beberapa hal
yang mana bagi istri harus mentaati dan mengikuti hal-hal tersebut. Karena suami Allah jadikan penanggung jawab, maka bagi istri harus bukan kalau repot usah. Repot dah. Hah? Nah, kalau repot kalau semua. Maka bagi seorang istri ada hak-hak yang wajib dan hak-hak yang sunnah yang harus dia lakukan. Wa taqtadi umuran muharramatan wa makruhah, dan ada hak-hak, ada hal-hal yang haram, yang makruh baginya untuk dilakukan. Suami penanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah wajibkan bagi istri untuk mentaati suami. Karena suami penanggung jawab, maka Allah jadikan beberapa hal yang wajib dilakukan oleh istri, dan Allah jadikan beberapa hal yang haram untuk dilakukan oleh seorang istri. Nah, jadi suami kena beban, dapat beban dari Allah ketika menikah, yaitu istrinya. Dan seorang istri juga dapat beban dari Allah untuk taat kepada suaminya. Jadi beban suami dari Allah, beban istri dari suami. Istri wajib taat kepada suami. Suami diberikan beban oleh Allah untuk bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh istrinya. Wa sanadhkuru insyaallah syai'an mimma yuwaddihu hadhil qaidah, kata beliau, insyaallah akan kami sebutkan beberapa hal yang wajib atau yang haram untuk dilakukan oleh seorang istri. Awalan, Bismillah. Awalan, alla takhrujal mar'atu min baiti zawjiha illa idza adina laha sarahatan. Yang pertama, kata Buya, seorang istri tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali sudah dapat izin dari suami. Ini termasuk hak istri terhadap suami. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, annamra'atan min Khaf'am, ada perempuan dari Bani Khaf'am, sa'alatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam an haqqiz zawj. Perempuan ini bertanya kepada Nabi, apa saja hak-hak suami yang harus aku lakukan. Fadzakara laha jumlatan minal huquq, disebutkan sama Nabi beberapa hak yang harus dilaksanakan oleh seorang istri. Wa qal, dan salah satunya, wa in kharajat min baitiha bighairi idnih, kalau perempuan, seorang istri, keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, la'anat hal malaikatu hatta tarji'a ila baitihi au tatub, maka perempuan tersebut akan dilaknat oleh malaikat sampai dia pulang ke rumahnya atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempuan atau istri keluar dari rumah tanpa izin suami. Nabi tidak menyebutkan kalau keluar dari rumahnya pergi maulid, nggak apa-apa, misalkan tidak. Pokoknya keluar dari rumah tanpa izin suami. Apapun alasan keluarnya, seorang istri tidak boleh keluar tanpa izin suami. Apa yang akan dia dapatkan kalau keluar tanpa izin suami? La'anat hal malaikah,
istri tersebut, perempuan tersebut akan dilaknat oleh malaikat. Kita zaman sekarang ini Bu, tidak perlu laknat dari malaikat, dosa udah banyak. Ya, dosa sudah banyak. Jadi jangan nambah-nambahi dosa dengan dilaknat oleh malaikat. Dilaknat oleh malaikat makhluk yang biasanya memberikan istighfar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang biasanya memberikan rahmat untuk umat Nabi, tapi ketika ada seorang istri yang keluar dari rumahnya tanpa izin suami, tanpa izin, bukan suami tidak mengizinkan, ini keluarnya tanpa izin, tanpa izin, apalagi kalau keluarnya itu ngebangkang dari suami, suaminya tidak mengizinkan, masih dia maksa keluar. Nah, itu nggak tahu tuh apa yang didapatkan. Ini kata Nabi, wa in kharajat min baitiha bighairi idni, kalau dia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, dilaknat oleh malaikat sampai kapan? Sampai dia pulang ke rumah. Nauzubillah min dzalik. Ini persis dengan apa? Dengan sabda Nabi di hadis lain. Kata Nabi, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Kata Nabi, betapa banyak orang yang baca Al-Quran tapi Al-Quran melaknatnya. Betapa banyak orang yang baca Al-Quran tapi Al-Quran melaknatnya. Artinya apa? Kata Nabi, tidak ngamalkan apa isi Al-Quran. Tidak ngamalkan apa isi Al-Quran, baca Al-Quran, bukan diberikan rahmat, malah dilaknat oleh Al-Quran. Nah, jangan sampai kita keluar dari rumah dengan niat mau mendapatkan keberkahan, pergi acara maulid, majelis ta'lim misalkan, tapi bukan rahmat yang kita dapat, malah laknat dari malaikat. Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda bahwasannya, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Kata Nabi, malaikat itu meletakkan sayapnya di jalan yang akan dijalani penuntut ilmu. Karena apa? Karena malaikat senang apa yang dilakukan oleh orang tersebut, yaitu menuntut ilmu. Tapi kalau kita nuntut ilmu, keluar dari rumah tanpa izin suaminya, itu malaikat bukan meletakkan sayapnya senang dengan kita, melainkan melaknat kita sampai kita pulang. Nah, jadi harus pinter-pinter untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan, jangan ikut-ikutan. Jangan sembarangan, jangan ikut-ikutan. Ikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mau melakukan satu hal, harus tahu apa hukum ketika kita melakukan hal tersebut. Keluar dari rumah, niatnya kita mau majelis taklim. Oh, pengen dapat berkah, dapat rahmat dari malaikat, tapi keluar dari rumah tidak izin suaminya, bukan rahmat yang kita dapat, melainkan laknat. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan tertipu dengan mazahir al-ubudiyah. Jangan tertipu dengan penampakan luar dari ibadah. Jangan tertipu dengan penampakan luar dari salah satu ibadah. Majelis taklim, berkah, rahmat, pengen ikut ke sana. Tidak tahunya tanpa izin suaminya. Bukan dapat rahmat, dapatlah laknat. Orang baca Al-Quran, kata Nabi, bukan dapat rahmat, malah dilaknat oleh Al-Quran karena tidak mengamalkan isi Al-Quran. Rubba sha'imin, di hadis lain, Nabi mengatakan, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak, kata Nabi, orang yang puasa tapi yang dia dapatkan cuma haus dan lapar. Pahala dia tidak dapat. Puasa, tapi gara-gara dia puasa banyak hal-hal yang dia tinggalkan dari kewajiban,
cuman dapat haus lapar, pahala tidak dapat. Nah, jadi kita harus jadi umat yang cerdas untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai niatnya pengen dapat rahmat tapi malah dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Wa kana rajulun qad kharaja ila safarin. Kata Abuya menceritakan ada sahabat yang pergi lagi safar, bepergian. Wa ahida ila imraatihi alla tanzila minal uluwi ila sufli. Wa kana abuha fil asfal famarida. Ini suami berpesan kepada istrinya, ini terjadi di zaman Nabi. Suami ini ahida, berpesan kepada istrinya, jangan kau turun dari tingkat atas ke tingkat dasar, tingkat bawah. Jadi suaminya sama istri tinggal di lantai 2, orang tuanya tinggal di lantai 1. Nah, jadi rumah tingkat itu sudah ada dari dulu, ya. Rumah tingkat itu sudah ada dari dulu. Rumah Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau belum bangun rumah dan dijamu oleh Abu Ayyub Al-Ansari, itu rumahnya 2 tingkat. Nabi tinggal di tingkat bawah, Abu Ayyub tinggal di lantai 2. Jadi rumah 2 lantai itu sudah ada dari dulu. Ini perempuan tinggal di lantai atas. Bapaknya tinggal di lantai bawah. Suaminya berpesan, kau jangan turun ke lantai bawah. Ya mungkin ketika mau turun harus keluar rumah dulu. Jadi tangganya bukan langsung ke bawah gitu, keluar rumah. Tidak boleh keluar rumah, walaupun ke rumah yang di bawah kita. Famaridha, tiba-tiba ayahnya sakit. Fa'arsalatil mar'atu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasta'dinu fin nuzul ila abiha. Perempuan tadi ngirim surat ke Nabi, Nabi masih hidup. Maka bertanya ke Nabi, izin ya Rasulullah, izin pengen turun karena ayahku sakit di bawah. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Ati'i zaujaki, patuhi suamimu. Ini bapaknya di bawah. Bukan beda desa atau beda kota, bapaknya di bawah, sakit. Ini istri izin ke Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, patuhi suamimu. Karena perintah suamimu jangan turun ke bawah, jangan turun, kata Nabi. Famat. Akhirnya tidak lama orang tuanya meninggal. Fasta'marathu. Perempuan tadi izin lagi ke Nabi. Orang tuaku meninggal ya Rasulullah, pengen turun. Faqala Rasulullah SAW, ati'i zaujaki, patuhi suamimu. Suaminya belum pulang-pulang. Suaminya belum pulang. Sampai meninggal. Izin lagi sama Nabi. Kata Nabi, patuhi suamimu. Fadufina abuha, akhirnya dikuburkan bapaknya. Fa'arsalalaha Rasulullah SAW yukhbiruha. Akhirnya Nabi kirim lagi utusan kepada istri tadi, memberikan kabar kepadanya, annallaha ghafara li abiha bi ta'atiha li zawjiha, bahwasanya Allah mengampuni dosa bapakmu berkat taatmu kepada suamimu. Bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosa bapakmu berkat taatmu kepada suamimu. Nah, jadi sakit bapaknya, meninggal bapaknya, izin sama Nabi untuk turun, kata Nabi, patuhi suamimu. Jadi bahkan Nabi pun tidak mematahkan izin suaminya atau perintah dari suaminya. Nabi tidak menonaktifkan perintah dari suaminya kepada istri tadi, jangan turun ke bawah. Ini Nabi loh, ya. Nabi besar Muhammad SAW. Nabi bisa saja keluar, tidak apa-apa, aku yang memperbolehkan. Suaminya tidak bakal marah. Ini pesan dari Nabi untuk kita semua, bahwasanya apa yang diperintahkan oleh suamimu harus kau patuhi. Ati'i zaujaki, dan balasannya dosa ayahnya diampuni oleh Allah berkat putrinya patuh kepada suaminya. Akhrajahu Tabrani fil Awsat bi sanadin dhaif. Ini cerita
Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab beliau Al-Awsat dengan sanad yang dhaif. Sanadnya lemah, tidak sahih, akan tetapi bisa dipakai untuk apa namanya? Untuk di bab-bab seperti ini. Amma idza nahaha 'anil khuruji sarahatan wa lam yarda laha wa lam ya'dhan fa innahu yata'ayyanu 'alaiha wujuban alla takhruj wa an tuti'ahu fi ma naha anhu wa hadzara minhu. Kata Abuya, adapun ketika suami melarang istrinya untuk keluar secara terang-terangan dan tidak mengizinkannya, maka sangat diwajibkan sekali bagi istri tidak keluar dari rumah. Jadi tadi yang mendapatkan laknat dari malaikat itu yang tidak izin, bukan yang dilarang oleh suaminya. Ini kata Buya, adapun kalau suaminya terang-terangan tidak mengizinkannya, maka sangat wajib sekali istri untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh suaminya. Kalau tidak izin keluar dapat laknat, apa yang didapatkan kalau suaminya sudah melarang dia tetap ingin keluar. Faidal tazamat dzalik, kalau seorang perempuan, seorang istri melakukan apa yang diperintahkan oleh suaminya, kanat minaz zaujat as-salihat al-qanitat, maka dia termasuk istri-istri yang soleh, istri-istri yang baik, allawai, yang madahahunallahu ta'ala fi kitabih, yang sudah banyak dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, wa ja'ala lahunna bita'atihinna al-jannata thawaban wa jazaa, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan balasan untuk mereka surga yang Allah akan siapkan untuk istri-istri yang salihah, yang patuh kepada suaminya. Jadi perempuan itu mau masuk surga gampang sekali, patuh kepada suami. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Kata Nabi, setiap perempuan yang meninggal dunia suaminya ridha kepadanya, maka dia masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya suaminya ridha ketika dia meninggal dunia. Nah, ini kata Abuya Umar bin Alwi As-Segaf, menunjukkan lebih baik itu istri dulu yang meninggal sebelum suami. Ini kata Abuya Umar, ya. Istri dulu lebih baik yang meninggal daripada suami. Karena ketika seorang istri meninggal duluan, suaminya ridha, langsung masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk suami nggak ada hadis seperti itu. Barang siapa suaminya meninggal, habis itu istrinya ridha masuk surga, nggak ada. Itu kata Abuya, Bu. Nak protes ke Abuya, bukan karena ya. Jadi kata Abuya, lebih afdol kalau istri duluan meninggal, tentu semua takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu Tirmidzi, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala hasanun gharib wa Ibnu Majah, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Laqad nazzama al-Islam as-silah az-zawjiyah. Abuya mengatakan bahwasannya agama Islam telah mengatur semua urusan yang terkait dengan suami istri. Semua sudah diatur. Semua sudah disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maaf, jangankan urusan yang terkait dengan suami istri, yang sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang sangat diberikan perhatian yang luar biasa oleh Nabi. Urusan yang berkaitan dengan kamar mandi, kita di dalam kamar mandi itu diperhatikan sama Nabi Muhammad SAW. Kita di kamar mandi itu Nabi perhatian, Nabi ajari semuanya. Oke, suatu hari seorang Yahudi berkata kepada sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi, ajaban li nabiyikum, Nabi kalian itu wahai Salman luar biasa. Ini pengakuan dari musuh, pengakuan dari musuh. Nabi kalian itu luar biasa wahai Salman. Allamakum
hatta al-khara'ah. Kata ini Yahudi, nabi kalian itu saking luar biasanya, luar biasa apa? Sayangnya kepada kalian, itu ngajari kalian sampai-sampai maaf, cara cebok yang benar diajari sama nabi. Istinja, urusan di kamar mandi, cebok, istinja, bagaimana adab masuk kamar mandi, kaki kiri dulu, pakai alas kaki, pakai sendal, kepala ditutup, sunnah Nabi Muhammad, bagaimana cara membuka pakaian di kamar mandi, Nabi ajari semua. Posisi duduknya bagaimana, Nabi ajari. Nyiramnya bagaimana, Nabi ajari. Tangan apa yang digunakan, Nabi ajari. Setelah itu apa yang dilakukan, semua Nabi ajari. Jadi luar biasa kata Yahudi, nabi kalian, sayangnya kepada kalian. Allamakum hatta al-khara'ah. Khara'ah itu artinya istinja. Istinja artinya cebok. Ngajari kalian sampai bagaimana cebok pun istinja diajari oleh nabi kalian. Itu nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangankan urusan masalah rumah tangga yang sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatian Nabi urusan rumah tangga itu dari sebelum memilih istri, dari ketika mau menikah, apa yang semua Nabi atur. Makanya jangan cari solusi di selain solusi yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi pedoman di luar daripada pedoman yang sudah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan suri tauladan kita selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ada pada Nabi. Makanya Abu Ya mengatakan di sini, laqad nazzamal Islam as-silah az-zawjiyah faja'ala qiwamal manzil biyadir rajuli mimma taqtadihi mas'alatu qiwamatir rajul 'alal mar'ah. Islam sudah mengatur semua urusan terkait urusan rumah tangga, sudah dirapikan sama Islam. Maka Islam menjadikan tanggung jawab di dalam rumah tangga itu ada di tangan suami. Tanggung jawab di dalam rumah tangga itu Allah Islam berikan kepada suami dengan alasan-alasan yang sudah disebutkan Abu Ya di awal bab ini. Dah perlu kita ulang. Kemudian tsaniyan, yang kedua, hak istri terhadap suami, antuti'ahu fi kulli ma ya'muruha bih, harus patuh kepada semua yang diperintahkan oleh suaminya. Apa yang diperintahkan oleh suami, istri wajib patuh. Tentunya malam yakun ma'siyatan lillahi ta'ala fala tuti'uhu fi. Tentunya bukan sesuatu yang terkait dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau suami bilang jangan sholat, jangan dituruti, Bu. Suami bilang jangan puasa Ramadan, jangan dituruti. Tapi kalau puasa sunnah haram, istri puasa sunnah sedangkan suaminya ada di dalam rumah kecuali izin kepada suaminya. Puasa sunnah haram. Puasa ibadah, puasa Arafah, Muharram, Asyura, puasa Rajab, puasa nisfu Sya'ban. Selagi bukan puasa wajib, seorang istri tidak boleh puasa. Wa zaujuha hadir, kata Nabi, suaminya ada, bukan lagi pergi keluar kota. Tidak, suaminya ada di rumah, maksudnya tidak keluar kota kecuali dia izin kepada suaminya. Ibadah puasa pun harus izin kepada suami. Kalau suaminya mengizinkan baru boleh puasa. Tidak mengizinkan berarti puasanya seperti tadi yang disabdakan oleh Nabi, cuma dapat haus lapar, tidak dapat pahala, melainkan dapat dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Abu Ya, tetap harus patuh kepada suami apapun yang diperintahkan oleh suami kecuali maksiat kepada Allah. Idla ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, karena tidak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada sang pencipta al-khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siapapun, pada suami, orang tua, pada guru, pada siapapun tidak boleh kita taat kalau perintah mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau perintah mereka tidak melanggar perintah Allah, di situ kita wajib taat kepada orang tua. Orang tua memerintahkan sesuatu, perintahnya tidak melanggar perintah Allah, wajib anak taat kepada orang tua. Orang tua memerintahkan, terjadi di zaman Nabi,
Banyak sahabat yang orang tuanya masih musyrik, kafir, orang tuanya memerintahkan anak-anaknya untuk murtad. Mereka tidak pedulikan, karena murtad melanggar perintah Allah. Ibunya maksa murtad. Ada sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair terkenal anak yang paling bakti kepada ibunya dan anak yang paling dimanjakan oleh ibunya. Masuk Islam, ibunya tidak setuju. Kata ibunya, Mus'ab, kalau kau tidak murtad, aku bunuh diri. Diancam sama ibunya. Kalau tidak murtad, aku bunuh diri. Apa jawab Mus'ab? Ibu punya 1000 nyawa, satu-satu ibu bunuh depan aku tidak bakal murtad. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tua kalian memerintahkan kalian maksiat kepada Allah, salah satunya maksiat yang paling besar menduakan Allah, fala tuti'huma, jangan patuhi perintah orang tua kalian. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap namanya anak harus berbuat baik kepada orang tua. Jadi taat kepada orang tua wajib selagi tidak melanggar perintah Allah. Taat kepada suami wajib selagi tidak melanggar perintah Allah. Kalau melanggar perintah Allah, kaidahnya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk. Kalau taat kepada makhluk akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Abu Ya menukil hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau seorang istri salat 5 waktu yang wajib, tidak dia tinggalkan. Wa shamat syahraha, puasa di bulan suci Ramadan. Wa hassanat farjaha, dan dia menjaga harga dirinya. Wa ata'at ba'laha, dan dia patuh kepada suaminya. Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, maka kata Nabi, dia bebas mau masuk ke surga dari pintu mana saja. Salat 5 waktu jangan tinggal, puasa Ramadan jangan tinggal, jaga harga diri untuk suami, patuh kepada suami. 4 hal ini kata Nabi, mau masuk ke surga dari pintu mana saja bebas pilih. Surga itu ada 8 pintu. Surga ada 8 pintu. Mau masuk dari mana aja bebas. Tentu pasti yang dipilih surga paling atas, yang di situ ada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 8 pintu. Beda level. Yang paling tinggi surga Al-Firdaus, yang di situ ada baginda Nabi Muhammad SAW. Ibu pengen di situ, Bu, gampang. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, taat pada suami, udah masuk surga situ. Gampang kan? Ini nikmat. Jadi jangan susah kita berarti perempuan ini Habib ya. Harus patuh ke suami begini begitu kan. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga harga diri, patuh kepada suami, bisa di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak gampang loh di surga bersama Nabi. Ketika ada seorang sahabat yang bernama Ar-Rabi, sahabat yang bernama Rabi. Rabi ini khidmat sama Nabi. Tukang nyiapkan air wudhu untuk Nabi tahajud. Untuk Nabi bangun malam. Sebelum Nabi istirahat masuk rumah di malam hari, dia udah nyiapkan, udah ditaruh, udah dimasukkan ke rumah Nabi Muhammad SAW. Malam itu kebetulan, Allah alam siapa yang telat, apa Nabi yang telat masuk rumahnya. Nabi udah masuk rumah, Rabi belum datang bawa air. Akhirnya Rabi nunggu, megang kendi atau megang wadah air itu, ditunggu di depan pintu rumah Nabi Muhammad SAW. Tidak dia tinggalkan atau nulis surat ini Rasulullah air wudhunya, tidak. Dia tunggu sampailah Nabi bangun di malam hari. Ketika Nabi bangun, Nabi buka pintu rumah, ada Rabi lagi duduk dengan air wudhu Nabi Muhammad di tangannya. Kata Nabi, "Malaka ya Rabi, ada apa ini Rabi?" "Telat tadi ya Rasulullah, ini air wudhu untuk antum tahajud, telat tadi anak bawanya, anak tunggu sampai sekarang." Ini kan istilahnya pengorbanan yang luar biasa, perhatian dari sahabat kepada nabinya, sayang yang begitu luar biasa. Nabi tidak lewatkan itu.
Sal, kata Nabi, Robi, kau mau minta apa? Minta. Kau mau minta apa sekarang? Minta, kata Nabi. Aku berikan. Oh, dikasih langsung sama Nabi balasan yang luar biasa. Apa jawab ini sahabat? Sahabat kalau disuruh sama Nabi minta, itu jawabannya pasti hebat-hebat. Tidak ada yang jawabannya dunia itu, tidak ada. Minta hartanya banyak, minta, tidak ada. Apa jawab sahabat ini? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta bersamamu kelak di surga. Bukan minta masuk surga saja. Karena mungkin saja masuk surga, tapi tidak sesurga dengan Nabi Muhammad SAW. Aku minta ya Rasulullah, agar kelak di surga aku bersamamu. Kata Nabi, awa ghairu dzalik, ada permintaan selain itu? Kalau lah ya Rasulullah, itu aja Rasulullah. Itu aja ya Rasulullah. Tidak ada pintaan lain. Cuman minta bersama Nabi di surga. Kata Nabi, idzan fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau begitu kata Nabi, bantu aku kau banyak-banyak sujud. Artinya banyak sholat. Bantu aku agar doamu diijabah sama Allah, bersamaku kelak di surga, banyak sujud. Ini kata ulama, artinya bersama Nabi di surga itu bukan tempat yang sederhana, bukan tempat yang biasa, tempat yang sangat agung. Di surga bersama Nabi Muhammad SAW, di surganya Nabi. Ini sahabat sama Nabi suruh bantu biar doanya diijabah untuk dirinya dengan banyak sholat. Aku doa kata Nabi, tapi kau juga bantu dengan banyak sujud. Perempuan kata Nabi cukup dengan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga harga dirinya, patuh kepada suami, bebas mau masuk surga dari pintu mana saja. Tentu ini peluang yang luar biasa dari Allah, dari Nabi untuk ma'asyiral hadirat, untuk perempuan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu macam-macam. Wa akhraj al-Bazzar, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bazzar, wa Tabrani, dan Imam Tabrani, anna imra'atan, ada perempuan, qalat, berkata, ya Rasulullah, datang perempuan ke Nabi, inni wafidatun nisa ilaik, aku ini utusan perempuan-perempuan di belakangku ya Rasulullah. Aku diutus oleh kelompok perempuan. Kenapa kata Nabi? Ada apa? Summa dzakarat malir rajuli fil jihad minal ajri wal ghanimah. Ini perempuan nyampaikan, ya Rasulullah, aku utusan dari perempuan yang lain, mewakili kaummu dari kaum wanita. Ada apa kata Nabi? Dia sebutkan, kata dia, ya Rasulullah, laki-laki enak. Ada Jumatan tiap Jumat, pahala Jumat. Ada pahala jihad bersamamu. Laki-laki wajib jihad bersama Nabi, perempuan tidak wajib jihad. Ada pahala mereka selalu sholat berjamaah bersamamu. Ada banyak dia sebutkan pahala-pahala ibadah-ibadah yang Allah khususkan untuk kaum laki-laki. Kami mana? Bagian kami apa ya Rasulullah? Ini protes, protes itu protes baik, dari perempuan semua ini ya Rasulullah. Aku wakilnya saja. Apa jawab Nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, ablighi man laqiti minan nisa anna ta'ata zawj wa i'tirafan bihaqqihi ya'dilu dzalik wa qalilun minkunna man yaf'aluhu. Kata Nabi, kasih tahu wahai fulanah kepada perempuan-perempuan di belakangmu, kepada teman-temanmu dari kaum wanita, sampaikan kepada mereka bahwasannya anna ta'ataz zawj, patuhnya seorang istri kepada suami, wa i'tirafan bihaqqi, dan istri melaksanakan hak-hak yang wajib untuk suami, ya'dilu dzalik, itu menandingi semua tadi yang kau sebutkan dari ibadah. Jumatan kalah, jihad kalah. Dengan apa? Dengan kalian patuh kepada suami kalian. Ini kan perempuan di zaman Nabi, sahabat, sahabiyah,
Perempuan-perempuan di zaman Nabi itu sangat semangat untuk beribadah. Mereka cemburu ketika laki-laki banyak pahala, banyak ibadah, kami nggak ada. Makanya protes ke Nabi, protes minta ibadah, minta pahala, minta fadilah, keutamaan. Kalau laki-laki ada Jumat, ada jihad, ada jamaat, kami apa ya Rasulullah? Pahala kami apa? Di mana ibadah kami? Dijawab sama Nabi. Sampaikan kepada semua wanita bahwasannya taat kalian kepada suami. Wa atirafan bihaqqi, kalian melaksanakan, menyempurnakan semua hak-hak suami yang wajib bagi kalian. Ya'dilu dzalik, itu menandingi semua tadi yang kau sebutkan dari jihad, Jumat dan jamaat. Cukup taat kepada suami. Tidak perlu bawa pedang keluar ke medan pertempuran. Tidak perlu. Cukup taat kepada suami. Tidak perlu mau sholat Jumat. Tidak perlu. Cukup taat kepada suami. Tidak perlu istilahnya sering-sering keluar. Di rumah taat kepada suami, menandingi semua itu. Jihad. Jihad itu kata Nabi, pahalanya jihad. Jihad itu sampai hari kiamat kewajibannya masih ada. Jumat juga begitu, jamaat. Banyak pahalanya kan ini. Kalau kita pelajari satu-satu, pahala jihad, pahala Jumat, pahala jamaat, dah selesai ini 1 jam. Banyak pahalanya. Itu semua bisa ditandingi dengan taat seorang istri kepada suami. Tapi belum selesai hadisnya. Kata Nabi, wa qalilun minkunna man yaf'aluhu. Tapi sedikit sekali dari kalian yang melakukannya. Itu kata Nabi. Sedikit dari kalian yang patuh kepada suami. Dari Nabi ini, wa qalilun minkunna man yaf'aluhu. Sedikit sekali dari kalian kaum wanita yang melakukannya, yaitu yang melakukan perintah Nabi untuk taat kepada suami. Makanya maaf Bu, Nabi dalam hadis lain mengatakan, dalam hadis ya ma'syaran nisa, Nabi pernah bersabda, tasaddaqna, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Atau kama qala Habib sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wahai perempuan, banyak-banyak beramal. Banyak-banyak beramal, karena sesungguhnya aku melihat penghuni neraka itu paling banyak perempuan. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Yang paling banyak di neraka itu perempuan. Sahabat, apa bahasa paling itu nyeletuk, bertanya spontan, ya Rasulullah, kenapa perempuan banyak di neraka? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Bikufrihinna. Bukan arti kufrihinna ini karena kekafiran mereka, bukan. Bikufrihinna karena mereka tidak pandai bersyukur kepada suami-suaminya. Yakfurnal ashir. Dalam hadis lain Nabi jelaskan yakfurnal ashir, suka melupakan jasa suaminya. Minta ini dikasih, minta ini dikasih, minta ini. Hari ketiga nggak dikasih, marahnya kayak tidak pernah dikasih apa-apa. Nah, itu kan. Minta sekali dikasih sama suaminya, minta 2 dikasih, minta 3 suaminya lagi nggak ada, nggak punya. Marahnya kayak tidak pernah ngasih apa-apa suaminya. Itu tabiat wanita. Hati-hati. Nabi udah nyebutkan dari dulu. Yakfurnal ashir, itu masalahnya kata Nabi. Karena kalian suka melupakan jasa suami kalian. Makanya kalian banyak di neraka. Tentu insya Allah semua yang hadir dijauhkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalil memang, sedikit dibandingkan daripada yang masuk surga. Banyaklah yang masuk neraka. Wa qalilun minkunna man yaf'aluhu. Kata Nabi, sedikit sekali dari kalian, dari kalian sedikit sekali yang taat kepada suami. Wa akhraj Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban fi sahih. An Ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu qala, lamma qadima Mu'ad bin Jabal minasyam. Ketika sahabat Nabi yang bernama Mu'ad baru tiba dari Syam di zaman Nabi. Wa kana qad ra'ahum yasjuduna bi bitaraqatihim wa asaqifatihim.
Mu'ad bin Jabal ketika di Syam melihat bahwasannya masyarakat di Syam itu sujud kepada ulama-ulamanya. Bitariqah wa Asakifah itu ulama-ulama Nasrani. Jadi mereka untuk menunjukkan rasa hormat kepada guru-guru mereka, ulama-ulama mereka, itu sujud. Arada an yaf'ala mithla dzalik bi Rasulillah. Mu'ad bin Jabal ketika pulang ke Madinah ingin ia praktekkan kepada Nabi. Pengen sujud kepada Nabi untuk menunjukkan rasa hormat. Jadi kata dia, kalau ulama Kristen aja disujuti oleh pengikutnya, kenapa kita nggak sujud terhadap atau sujud kepada Nabi Muhammad SAW? Nabi datang, Mu'ad pengen sujud. Tiba-tiba Mu'ad pengen sujud. Fanahahu, dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Wa qala lahu la taf'al, jangan kau lakukan itu, kata Nabi. Tidak boleh sujud kepada manusia. Fa inni, sesungguhnya aku, lau amartu syai'an an yasjuda li syai'in, kalau memang diperbolehkan makhluk sujud kepada makhluk, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, maka yang aku akan perintahkan istri sujud kepada suami. Kalau memang diperbolehkan makhluk sujud kepada makhluk, maka aku akan perintahkan perempuan istri sujud kepada suami. Nah, cuman tidak boleh. As-sujudu lillah, sujud hanya untuk Allah. Tidak boleh sujud untuk makhluk. Kepala kita jangan diletakkan ke tanah kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Selain untuk Allah itu adalah penghinaan. Kalau untuk Allah satu kemuliaan. Makin banyak kita sujud kepada Allah, makin tinggi derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, kalau aku diperintahkan, diperbolehkan makhluk sujud kepada makhluk, akan aku perintahkan istri sujud kepada suami. Walladzi nafsi biyadih, demi diriku yang berada di tangannya, maksudnya bersumpah demi Allah, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Seorang istri tidak akan sempurna melaksanakan perintah Allah sampai dia patuh, full patuh betul kepada suaminya. Tidak patuh kepada suaminya berarti belum patuh kepada Allah. Tidak akan sempurna melaksanakan perintah Allah sampai istri patuh kepada suami. Nabi bersumpah. Nabi sumpah dengan zat Allah Subhanahu wa taala, seorang istri tidak akan sempurna dalam ketaatannya kepada Allah sampai dia patuh kepada suami. Nah, jadi ta'atuz zawj, patuh kepada suami, itu kunci keselamatan untuk seorang istri di dunia dan di akhirat. Gampang sekali pengen selamat, gampang sekali pengen masuk surganya Allah. Seperti tadi, itu aja kuncinya, pegang. Kewajiban dari Allah dilaksanakan, dilakukan, salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga harga dirinya, patuh kepada suaminya, maka insya Allah masuk surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat juga pesan Nabi tadi, ini kabar gembira, ancamannya ingat, wa qalilun minkunna man yaf'aluhu. Sedikit sekali kata Nabi yang melakukan hal tersebut. Nah, mudah-mudahan yang hadir termasuk al-qalil, yang hadir mudah-mudahan termasuk yang sedikit yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk doa ulama, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk kelompok yang sedikit. Karena Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Perempuan juga sedikit sekali yang bisa patuh betul kepada suaminya. Makanya termasuk doa dari ulama, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk daripada kelompok-kelompok yang sedikit tersebut. Sedikit yang bersyukur kepadamu, jadikanlah kami termasuk dari mereka. Sedikit perempuan yang patuh kepada suaminya, jadikanlah kami wanita yang patuh kepada suaminya. Fi khairin wa lutfin wa afiyah.
Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.